Ya, secara pokok pekerjaan tidak ada bedanya. Ya. Sama-sama kepala perwakilan, artinya bertanggung jawab atas operasi satu perwakilan. Ya, bedanya satu kedutaan besar yaitu di ibu kota, yang satunya konsulat jenderal tidak di ibu kota. Nah, dan mungkin kalau duta besar itu lebih banyak urusan dibanding dengan konsul jenderal, ya ada status-status terkait dengan keprotokolan yang lebih banyak. Tapi dari sisi pencapaian misi, target-target, lalu apa yang ingin dicapai dan bagaimana menggerakkan organisasi untuk mencapai target-target itu, saya kira sama. Ya, di LA dulu, di wilayah kerja konsul jenderal LA itu kurang lebih kan 100.000 orang lah ya WNI, sampai ke Hawaii dan sebagainya. Kalau di Korea Selatan itu kira-kira 40.000 orang. Cuma beda komposisi memang. Kalau di Korea Selatan ini memang bulknya dari 40.000 kira-kira 37.000 itu tenaga kerja. Jadi anak-anak muda, umumnya pria, rentang usianya 19 sampai 35 tahun. Pendidikannya rata-rata SLTA. Jadi satu komunitas yang cukup merata, cukup homogen. Kalau di LA, di California dulu kan komunitas Indonesia itu begitu beragam, ya. Dari sisi usia, latar pendidikan, agama, jadi itu bedanya. Satunya sangat heterogen di California Selatan, satunya di Korea itu cenderung lebih homogen. Syukur alhamdulillah saya diberi kepercayaan selama 4 tahun 4 bulan sebagai duta besar di Korea Selatan. Tantangannya sangat berat, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang misi-misi yang ditugaskan oleh pemerintah. Syukur alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan selamat. Banyak misi yang kita capai bersama-sama. Sekali lagi bukan hanya karena duta besarnya, tetapi ini suatu usaha bersama, bukan hanya dari KBRI, tapi juga saya bilang Indonesia Incorporated. Di sana ada BUMN seperti Bank BNI, Garuda, ada ITPC, Trade Promotion Center, ada Investment Promotion Center, bahkan komunitas organisasi-organisasi kemasyarakatan Indonesia dari Korea Selatan. Di Korsel itu semuanya aktif, itu PCI NU-nya aktif, PCI Muhammadiyah-nya aktif, gereja-gereja amat aktif, ya. Juga komunitas-komunitas kedaerahan, ya. Jadi ya semuanya kita gerakkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan Indonesia yang ada di sana. Ya, di Korea salah satunya saya belajar sulingnya Korea, namanya Tanso. Di Korea itu ada 2 macam suling, ada yang miring begini namanya lupa, tapi yang Tanso itu yang seperti ini, kayak suling Sunda, dan dari bambu juga. Cuma memang agak beda tekniknya, dan kan kalau lagu-lagu Korea itu agak berbeda lah ya langgamnya, meskipun pentatonik sama dengan. Tapi at the end saya akhirnya main lagu-lagu Sunda tapi pakai suling Korea. Tapi ya lucu lumayan. Selain ulang ya. Karena lagu-lagu Korea itu susah ya. Ya sense intinya kan beda lah ya, sense artistiknya ya. Dia Korea dengan China dengan Jepang agak dekat lagi. Tapi kalau di kita kan apalagi Sunda itu sangat khas. Tapi bunyi yang dihasilkan oleh Tanso itu dengan suling bambu yang Sunda punya dengan teknik tertentu agak dekat lah. Saya tidak pernah menganggap prestasi ya, semuanya kan misi. Misalnya contohnya Presiden arahkan Korea tuh fokus undang investasi. Lalu saya pelajari kalau investasi Korea di Indonesia selalu kebanyakan kan yang padat karya, garment, sepatu, alas sepatu. Jadi saya putar otak gimana caranya undang yang padat modal dan padat teknologi. Ada sesuatu yang tadi pertanyaan bikin saya tersenyum tuh ya, senang gitu ya. Itu gini, kan waktu saya berangkat itu kan dibilang fokusnya
ada 3 lah, satu ekonomi, yang kedua perlindungan warga, atau terbalik kok, yang pertama perlindungan warga, kedua ekonomi, yang ketiga ya politik lagi. Nah, perlindungan itu konteksnya kan kalau ada masalah kita harus cepat tanggap menanganinya. Nah, tapi saya selalu berpikir mestinya kita bisa lebih jauh dari itu. Pelayanan perlindungan itu, jadi tidak lagi reaktif, tetapi justru agresif dan proaktif. Jadi saya perhatikan dulu, ini masalah-masalah yang terjadi ini kenapa? Dan masalah terutama dengan PKI, kan tadi saya katakan 90% dari orang Indonesia yang tinggal di Korea itu kan TKI. Kita bukan hanya pelayanan dan perlindungan, tapi tambah lagi pemberdayaan, empowering. Ya, ini targetnya ada yang 98%. Bagaimana kita memotivasi, memberi inspirasi kepada anak-anak ini yang 98% ini, yang 37.000 ini, supaya bekerja di Korea itu bukan hanya sekedar cari tabungan, lalu tabungannya habis, waktu pulang ke Indonesia tabungannya habis. Ya, kita bikinlah satu program namanya Kampung Korea yang kasih nama mereka anak-anak ini. Kenapa Kampung Korea adalah singkatan Pak? Kami mantap pulang dari Korea. Kampung Korea. Apa isinya? Isinya adalah intinya kita bikin kelompok-kelompok belajar yang inti pelajarannya adalah bagaimana memulai usaha dan bagaimana menjalankan usaha supaya berhasil. Jadi ada dua tingkat, memulai lalu bagaimana. Jadi sebelum pandemi nih kan kita udah mulai programnya, dibiayai dengan APBN. Pertama kita undang guru-gurunya dari Indonesia, kita kasih pembekalan. Jadi dan ini kelompok belajar. Jadi karena saya bilang orang usaha itu lebih baik kelompok. Indonesia dengan Korea itu tidak ada beban sejarah dan kita agak mirip latar belakangnya, sama-sama pernah dijajah bangsa asing, ya, sama-sama merdekanya setelah Perang Dunia Kedua. Korea tanggal 15 Agustus, kita 17 Agustus. Lalu sama-sama pernah menghadapi ancaman nyata dari komunisme. Kita untung selamat, tetap utuh satu negara. Korea terpaksa pecah jadi 2. Itu karena ancaman komunisme. Lalu sama-sama mengalami periode otoriter dengan dominasi militer selama 30 tahunan, ya kan? Kita punya Jenderal Soeharto, mereka punya Jenderal Park Chung-hee. Ya. Lalu reformasi, Korea lebih dulu 10 tahun, dia tahun 88, kita tahun 98. Nah, lalu sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Cuman bedanya ketika terjadi krisis moneter Asia 98, Korea sudah demokrasi. Reformasi politiknya sudah terjadi 10 tahun sebelumnya. Kita belum reformasi politik. Jadi karena itu kalau di Korea setelah krisis moneter cepat dia recover, pulih, kita krisisnya menjadi berkepanjangan, dari krisis ekonomi jadi krisis politik gitu, ya kan? Jadi kita agak lambat recovernya. Jadi nggak punya latar sejarah, latar belakangnya sama. Dan hari ini sama-sama demokrasi. Jadi dan dua negara yang kepentingannya hampir searah dalam konteks dua-duanya perlu lingkungan yang stabil. Ya bedanya kalau Korea Selatan itu beraliansi militer karena kebutuhan lokalnya, kita tidak beraliansi militer. Itu aja bedanya. Jadi tapi outlook untuk stabilitas regional, dan karena itu sama-sama membela multilateralisme, sama-sama membela kerjasama yang lebih banyak. Jadi suaranya itu banyak mirip di forum-forum. Makanya ada namanya MIKTA kan, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia. Jadi katanya mid-size power.